Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Daulang dari kelas PAIB semester 6. NIM saya yaitu 0239210052. Saya dari kelompok 1. Saya akan mengerjakan kasus yaitu kasus 1B. Adapun kasus yang saya kerjakan yaitu kasus 1B, faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar PAI santri. Adapun narasi kasus, Pondok Pesantren Nurul Falah di Sidrap sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada prestasi akademik santri dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ustazah Rahmah selaku Kepala Bidang Akademik Pesantren menduga bahwa prestasi belajar PAI santri tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan oleh beberapa faktor sekaligus. Berdasarkan pengalamannya selama ini, Ustazah Rahma menduga setidaknya ada 3 faktor utama yang berperan. 1. Motivasi belajar santri itu sendiri. Santri yang termotivasi tinggi cenderung belajar lebih giat. 2. Kualitas pengajaran ustadz dan ustazah, cara mengajar yang menarik dan interaktif diduga meningkatkan pemahaman santri. Dan yang ketiga yaitu intensitas mengikuti kegiatan keagamaan pesantren seperti pengajian, halaqah, dan muhadroh. Untuk membuktikan dugaannya, Ustazah Rahmah mengumpulkan data dari 35 santri kelas akhir dengan menggunakan kuesioner yang sudah tervalidasi untuk mengukur ketiga faktor tersebut, serta data nilai PAI dari buku rapor pesantren. Ia ingin mengetahui tidak hanya apakah ketiga faktor tersebut berpengaruh, tetapi juga seberapa besar kontribusi masing-masing faktor dan faktor mana yang paling dominan. Adapun variabel yang terlibat yaitu yang pertama nama, yang kedua nilai PAI, yang ketiga motivasi belajar, yang keempat kualitas pengajaran, yang kelima ibadah rutin. Pun metode yang saya gunakan yaitu metode regresi. Mengapa saya menggunakan metode regresi? Karena variabel yang saya sebutkan tadi sesuai dengan narasi kasus yang tercantum, yang terlibat. Yaitu yang pertama ada nama, nilai PAI, motivasi, dan kualitas guru, serta ibadah rutin. Langkah yang pertama yaitu uji prasyarat. Uji prasyarat regresi. 1. Normalitas residual atau Shapiro-Wilk pada residual model. W sama dengan 0,9647, P sama dengan 0,4062, residual normal. Oke, yang kedua yaitu multikolinearitas atau regresi berganda. Jika ada 2 plus variabel X, pastikan antara X tidak berkorelasi terlalu tinggi. Yang ketiga, linearitas hubungan Y dan setiap X harus linear. Cek scatter plot. Yang keempat yaitu homoskedastisitas. Varian residual harus konstan. Cek plot residual versus fitted. Pun analisis utamanya yaitu seberapa besar pengaruh motivasi belajar. Yang kedua, kualitas pengajaran. Dan yang ketiga,
intensitas kegiatan keagamaan terhadap prestasi belajar PAI santri secara bersama-sama maupun secara individual. Adapun langkah kedua, jalankan regresi. Hasil regresi Y atau terkait nilai PAI, X atau bebas, motivasi, kualitas guru, ibadah rutin, N 30, R squared 0.9973, 99.7%. Variasi Y dijelaskan model. F statistik 3196.469, P 0,001. Persamaan nilai PAI 5.616 ditambah 0.907, X motivasi tambah 0.232, X kualitas guru kurang 0.194, X ibadah rutin. Interpretasi otomatis. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel bebas, motivasi, kualitas guru, ibadah rutin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai PAI. Konsensus determinasi menunjukkan bahwa 99,7% variasi pada nilai PAI dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sisanya 0,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan adalah motivasi, kualitas guru. Hasil akhir, hasil dan interpretasi yaitu aktual versus prediksi, tabel koefisien, intercap, motivasi, kualitas guru, ibadah rutin, diagnostik residual versus fitted, normal, Gini residual. Baik, itulah tadi hasil analisis data dari kasus 1B, yaitu faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar PAI santri. Baik, lebih dan kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa dawat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.